السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وأنعم على النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Saudara-saudari, ma'asyiral muslimina wal muslimat, rahimani Allah wa iyyakum. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dilimpahkannya adalah kewajiban setiap hamba. Karena kita hidup di dunia tidak bisa lepas dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan cara mensyukuri Allah Subhanahu wa taala yang terbaik mewujudkan ubudiyah, penghambaan diri kita kepadanya. Orang yang bersyukur itu bukan saja mengucapkan alhamdulillah, 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 tetapi tidak tampak ketundukan, kepatuhan, ketaatan pada diri dia. Orang yang benar-benar bersyukur itu, maka dia semakin taat beribadah, semakin dekat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, berusaha memanfaatkan setiap kesempatan yang dianugerahkan oleh Allah dalam kehidupannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudari-saudara kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Di antara nikmat Allah kepada hamba diberi umur yang panjang, kesempatan hidup di dunia yang panjang, lalu dibimbing oleh Allah untuk selalu berbuat kebaikan. Itu nikmat yang sangat berharga. Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Abu Bakrah, bukan Abu Bakar tapi Abu Bakrah radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, ayyun nasi khairun? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa manusia yang paling baik? Orang yang paling kaya kah? Tidak. Orang yang paling kuat kah? Bukan. Orang yang paling banyak pengikutnya? Tidak juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qal man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang paling baik itu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tala umruh, barang siapa yang panjang umurnya, wa hasuna amaluh, baik pula amalannya. Subhanallah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang umurnya sudah 50, 60 ke atas, 50 atau 60,
Itu termasuk kategori panjang umurnya. Mudah-mudahan amalannya baik, agar termasuk di dalam hadis ini. Lalu ditanya lagi kepada beliau, ayyun nasi syarrun, siapa manusia yang paling buruk? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, man tala umruhu wa sa'a amaluh, orang yang panjang umurnya tapi buruk amalannya. Kulit sudah keriput, rambut sudah putih, berjalan pun sudah ringkih, tetapi masih lalai kepada Allah. Ibadah lalai, maksiat dilakukan juga, la ilaha illallah. Sengsara hidup. Maka wahai saudara-saudariku, pada malam hari ini pertemuan kita beri judul amalan-amalan di usia senja. Agar setiap kita yang merasa sudah berumur senja, 40 ke atas, itu sudah mulai senja. Tahu apa dan bagaimana harusnya dia berbuat di masa-masa tua dia. Sehingga jangan sampai dia menjadi seburuk-buruk manusia. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, dan At-Tirmidzi berkata haditsun hasanun sahih. Dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi khiyarikum?" Maukah kalian aku beritakan orang paling baik, orang pilihan, khiyarikum, orang pilihan di antara kalian? Qalu bala, kami mau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata para sahabat. Khiyarukum atwalukum a'mara wa ahsanukum a'mala. Orang pilihan, orang terbaik di antara kalian yang paling tua, yang paling panjang umurnya, paling baik pula amalannya. Allahu Akbar. Itu harapan kita semua. Karena orang kalau panjang umurnya, baik amalannya, banyak pahalanya. Sebaliknya, kalau panjang umurnya, na'udzubillah, buruk amalan, banyak pula dosanya. Maka wajib bagi kita, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, selagi masih diberi nikmat oleh Allah kekuatan, kesempatan, kecekatan, maka wajib bagi kita semua untuk memanfaatkannya, menggunakannya sebaik mungkin dalam amal soleh, dalam ibadah, dalam ketundukan, kepatuhan, melakukan berbagai macam kebaikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Jangan tunggu masa tua. Jangan tunggu tulang itu telah lemah. Jangan tunggu ketika semangat sudah tidak ada lagi. Karena masa tua gambaran masa muda. Kalau ketika muda pemalas beribadah, maka masa tua akan seperti itu pula. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, waktu yang kita lalui dalam hidup ini alangkah cepatnya. Tidak terasa. Kemarin kita merasa muda. Tiba-tiba sudah ada yang memanggil kita, Yah, Ayah. Belum lama lagi kita masih merasakan muda. Sudah ada yang memanggil Om. Kita rasakan badan kita tidak lagi sekencang dahulu. Begitu cepat waktu berlalu. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala pernah berkata, pemuda itu diumpamakan seperti dedaunan. Ketika dia sudah mulai menguning, maka bersiap-siap untuk berguguran. Lalu beliau berkata,
Barang siapa yang sudah mencapai usia 40. Wa man balagha arba'ina sana faqad balagha kamala aqlih. Barang siapa yang mencapai usia 40 sudah sampai puncak kesempurnaan akalnya. Habis itu mulai menurun lagi. Itu puncaknya. Dan itu disadari oleh manusia. Kekuatan fisik juga itu kalau sudah 40 ke atas sudah mulai menurun. Makanya olahragawan kalau sudah mendekati 40 sudah pensiun, tidak dipakai lagi. Sudah susah. Karena sudah menyadari dia sudah mulai melemah. Tidak akan bisa lagi dibandingkan anak-anak muda usia 25, 28, 29, 30, 35. Tidak bisa lagi. Sesuatu apabila setelah sempurna, maka dia akan berkurang. Lalu beliau melanjutkan. Wa huqqan alaihi syukrullah ta'ala ala ni'amih. Maka orang yang sudah sampai 40 tahun umurnya, sudah sampai puncak kedewasaan, kesempurnaan akalnya, maka wajib bagi dia untuk bersyukur, mensyukuri nikmat Allah tersebut. Wajib. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, umur 40 itu umur yang menakjubkan. Tidak ada fase umur yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali fase umur 40 itu. Di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Sehingga ketika dia telah sampai puncak kesempurnaan dia, sampai umur 40 tahun. Lihat, disebut langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak muda yang umur 20 tahun, 25 enggak ada disebut di dalam Al-Qur'an. Maka sangat penting umur 40 itu. Qal, setelah sampai umur 40, sempurna akalnya, ia pun berkata, Rabbi auzi'ni, ya Allah, anugerahilah aku, an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, anugerahilah aku kemampuan untuk bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah engkau anugerahkan kepadaku dan kepada orang tuaku, wa ala walidayya, wa an a'mal salihah, dan bantulah aku untuk bisa beramal saleh, wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaikilah anak keturunanku, inni tubtu ilaik, sesungguhnya aku bertobat kepadamu, wa inni minal muslimin, dan sesungguhnya aku termasuk kaum muslimin. Umur 40 tahun, apa yang dilakukannya? Mulai dia bersyukur, ya Allah, bantu aku untuk bersyukur kepadamu atas nikmat yang engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Setelah bersyukur apa lagi di ayat ini? Bantu aku untuk beramal saleh. Karena kalau umur 40 tidak juga berubah, tidak nampak amal solehnya, susah diharapkan lagi. Maka banyak-banyak berdoa kepada Allah, minta diberikan kekuatan untuk beramal soleh. Dan bantu juga aku untuk bisa beramal soleh, taradahu yang engkau ridhai, wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaiki anak keturunanku. Orang kalau sudah umur 40 tuh, maka dia lebih banyak melihat anak keturunan dia lagi. Itu yang diharapkannya lagi. Masa depan sudah terbayang sama dia. Berapa paling lama lagi hidupnya? Mungkin 20 tahun lagi. Itu pun kalau sampai. Maka seorang hamba yang soleh, dia akan memperhatikan anak keturunannya. Dan orang yang sudah berumur 40 tahun ke atas, seyogyanya, selayaknya lebih dekat kepada keluarganya. Itu sudah sepatutnya. Ini udah umur 40 tahun masih aja touring ke touring, keluyuran berhari-hari dan segala macam.
Harusnya dia lebih dekat kepada anaknya lagi, kepada istrinya, keluarganya, agar bisa memperbaiki keluarganya. Kan sekarang ini jadi tren pula deh orang-orang yang mengaji ini, touring motor kemana-mana. Umur kadang sudah 40 ke atas, apa lagi yang dicari? Sudah saatnya berubah. Sudah saatnya mencontoh hamba yang soleh di ayat ini, di surat Al-Ahqaf ini. Perhatiannya apalagi kepada anaknya, selain bersyukur kepada Allah, beramal soleh kepada keluarganya lagi. Inni tubtu ilaika, yang berikutnya perbanyak taubat lagi. Sesungguhnya aku bertaubat kepadamu ya Allah. Perbanyak taubat lagi di usia seperti itu. Wa inni minal muslimin, dan selalu berusaha istiqamah di atas keislamannya. Ayat ini bimbingan kepada setiap kita yang sudah memasuki usia 40 tahun atau lebih, agar senantiasa memperbaharui taubatnya kembali kepada Allah Azza wa Jal, banyak bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah limpahkan. Imam Masruq rahimahullahu taala, salah seorang imam tabi'in, dia berkata, "Idza balagtal arba'in fakhudh hidrak." Kalau kamu sudah sampai 40 tahun, waspadalah. Nasihat Imam Masruq rahimahullahu taala. Hilal bin Yasaf juga berkata, "Kana ar-rajulu min ahli al-Madinah." Dahulu seorang laki-laki dari penduduk Madinah itu, biasanya mereka laki-laki di penduduk Madinah, idza balagha arba'in, kalau usianya sudah sampai 40 tahun, tafarragha lil ibadah, maka dia lebih akan fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah dekat ajal kepada dia. Banyak-banyak ibadah lagi. Itu kebiasaan kaum pria di penduduk Madinah. Adapun engkau wahai bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang usia lebih daripada 40 sampai 60, apalagi peringatan-peringatan telah datang kepadamu. Wahai kaum muslimin yang berusia 60, tidak ada lagi alasan di hadapan Allah. Tidak ada lagi uzur. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "A'dzarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balaghahu 60 sanah." Allah hapuskan alasan, Allah tidak terima uzur seorang yang Allah tunda ajalnya sampai memasuki 60 tahun. Allah tidak terima lagi alasannya. Oh ya Allah, beri saya kesempatan lagi untuk beribadah kepadamu ya Allah. Tidak ada lagi alasan itu. Itu batas Allah memberikan uzur. Itu peringatan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau umur 60 tahun masih juga malas lagi beribadah, na'udzubillah. Bagaimana nanti menghadapi maut ketika datang? Bagaimana nanti ketika Anda dibangkitkan, digiring di yaumil mahsyar, dihadapkan kepada Allah untuk dihisab? Kalau seumur itu ternyata belum juga lagi merasa bahwa kesempatan itu semakin sempit. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fatir, "Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar." Bukankah kami telah memberi kalian umur yang panjang yang bisa membuat orang yang sadar itu sadar, ingat. Ibnu Abbas mengatakan ini maksud dengan memberi umur yang panjang itu apa kata Ibnu Abbas? Yu'ammirukum sittina sanah. Memberi kalian kesempatan sampai umur 60 tahun. Itu maksud ayat ini. Waja'akumun nadhir,
Dan telah datang peringatan kepada kalian yang sampai umur 60 tahun tidak juga berubah, fadzuqu, rasakan azab Allah, fama lidzalimina min nasir, kata Allah. Maka tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Belum juga berubah lagi, masih sibuk juga memikirkan simpanan harta, pembagian harta, bisnis, perniagaan dan segala macam. Sibuk juga lagi dengan dunia, umur sudah 60 tahun. Fadzuqu, rasakanlah, kata Allah. Fama lidzalimina min nasir. Tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa batasnya 60 tahun? Karena itu masa yang panjang. Nabi Muhammad SAW hanya 60 tahun lebih sedikit cuma. Jadi kalau ada umat yang sampai lebih dari itu pula, itu Allah sudah memberi nikmat yang sangat banyak. Kalau tidak juga dia bertaubat, itu kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, Fudail bin Iyad ini seorang ulama di Mekah, sezaman dengan Abdullah ibnul Mubarak. Ya, di zaman tabi'in atau tabi'in. Zaman tabi'in. Fudail bin Iyad bertemu dengan seseorang. Lalu Fudail berkata kepada dia, "Berapa umurmu?" Orang itu menjawab, "Situna sanah, 60 tahun." Apa kata Fudail bin Iyad? "Engkau sejak atau selama 60 tahun ini dalam perjalanan menuju Rabbmu, Tuhanmu, dan engkau sudah hampir sampai." Lalu orang ini pun tersentuh dan dia berkata, "Wahai Fudail, wahai Abu Ali, karena kunyah Fudail bin Iyad itu Abu Ali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un," kata laki-laki ini. Ketika dia dibilang seperti itu, kamu sejak 60 tahun sampai sekarang ini, kamu sedang berjalan menuju Allah dan sudah dekat. Sudah hampir finish. Maka dia, "Ya Abu Ali, wahai Abu Ali, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Fudail berkata lagi, "Ta'alam ma taqul." Kamu tahu apa yang makna atau maksud yang kamu ucapkan? Kamu tadi mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu kata orang itu, "Ya saya tahu, saya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Fudail bertanya lagi, "Kamu tahu maknanya, tafsirnya?" "Tafsirkan, jelaskan untuk saya wahai Fudail." Lalu Fudail berkata, "Qauluka inna lillah." Ucapanmu inna lillah, maknanya adalah pengakuan engkau bahwa engkau adalah hamba Allah. Inna lillah, kita ini adalah milik Allah. Hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya aku ini akan kembali kepadanya. Barang siapa yang menyadari bahwa dia akan kembali kepada Allah, bahwasanya dia akan dihadapkan kepada Allah untuk ditanya, pasti dia akan mempersiapkan jawabannya. Orang yang sadar bahwa dia sudah berumur 60 tahun, sudah dekat finish, sadar dia nanti akan diminta pertanggungjawaban, dihisab oleh Allah, pasti dia akan mempersiapkan jawabannya. Bagaimana caranya? Yaitu tadi menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunduk, patuh, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang itu pun berkata, "Apa nasihatmu wahai Fudail bin Iyad? Apa solusi untukku yang sudah berumur 60 tahun ini?" Fudail bin Iyad menjawab, "Tuhsin fima baqi, yughfar laka ma madha wa ma baqi." Berbuat baiklah di sisa-sisa umurmu. Nasihat dia kepada orang yang berumur 60 tahun. Mungkin bersisa lagi 3 tahun lagi,
Mungkin 5 tahun lagi. Bisa jadi ada juga yang 10 tahun, 80, ada juga sampai umurnya 80 tahun ada, tapi jarang. Ya. Apa kata Fudail bin Iyad? Perbaikilah di sisa-sisa umurmu, niscaya akan diampuni umurmu yang telah lalu, dosa-dosamu ketika di masa lalu. Dan kesalahanmu yang akan datang akan diampuni oleh Allah. Fa innaka in asa'ta fima baqi, sebaliknya jika engkau berbuat keburukan di sisa-sisa umurmu, tidak juga bertaubat, tidak juga beribadah, tidak juga berbuat baik, tidak juga sadar di sisa umurmu, maka engkau akan dihukum dengan dosa-dosamu yang telah lalu dan juga akan dihukum dosa-dosamu yang akan datang. Kenapa? Karena sudah sulit untuk berubah di usia seperti itu, dikhawatirkan su'ul khatimah. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, barang siapa sempurna umurnya 60 tahun, lalu diberi oleh Allah kelebihan menjadi 70 tahun, maka sudah semakin dekat ajalnya. Sedikit sekali umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang usianya sampai 70, 80 dan 90 tahun. Itu sedikit. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'maru ummati baina sittina wa sab'in." Baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu berkisar antara 60 sampai 70. Itu mayoritas umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang diberikan lebih, tapi itu tidak banyak. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Beruntunglah dan selamat orang-orang yang melampaui umur 65 sampai umur 70 dan lebih, dan dia tetap bertakwa, tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa amalan-amalan yang mesti dijaga oleh seorang hamba di usia senja, mulai dari umur 40 dan seterusnya? Ini yang paling penting. Amalan pertama yang harus dia jaga yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan diri dari segala bentuk kesyirikan. Karena itu kunci masuk surga, jaminan keselamatan di akhirat. Mentauhidkan Allah artinya tidak beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak melakukan kesyirikan baik syirik kecil maupun syirik besar. Selalu berusaha untuk memurnikan ibadah dia hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Selalu berusaha mengikhlaskan diri dia, karena ini pondasi. Kalau seseorang melakukan kesyirikan di usia itu, habis sudah amal dia selama ini. Syirkul akbar, kalau dia misalnya menyembelih untuk selain Allah, kalau misalnya dia meminta pertolongan kepada benda-benda mati, kepada jin dan syaitan, ke kuburan-kuburan, ini berbahaya. Allah tidak mengampuni dosa-dosa kesyirikan. Syirik itu dosa paling besar. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la in asyrakta, jika engkau melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah, maka akan lenyap, la yahbatanna 'amaluka, akan lenyap amalan-amalanmu, sirna, wala takunanna minal khasirin, dan engkau akan menjadi orang yang merugi. Kalau saja Nabi Muhammad ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu, agar menjauhi dan tidak melakukan kesyirikan, apalagi kita. Maka di usia itu jaga agar tidak sia-sia amalan yang telah lalu. Jangan sampai kita melakukan kesyirikan. Bagaimana kita menjaganya? Pelajari tauhid. Bagaimana cara mentauhidkan Allah yang benar, bagaimana cara menjaga keikhlasan, itu pelajari. Dan selalu berdoa kepada Allah, ya seperti doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'a wa ana a'lam wa astaghfiruka ma la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu dan aku mengetahuinya.
Kita berlindung kepada Allah agar jangan sampai jatuh dalam kesyirikan yang nyata, yang besar. Wa astaghfiruka, dan aku memohon kepadamu dari kesyirikan-kesyirikan yang aku tidak sadari. Kadang kan ikhlas itu susah. Kadang ada juga riya, syirik kecil yang kita lakukan. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini amalan pertama yang harus dijaga. Apa? Tauhid. Karena dengan itu seorang mukmin itu masuk surga. Kalaulah misalnya ada seorang mukmin, dia punya dosa-dosa, lalu setelah dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menentukan dia masuk neraka, tapi dia tidak pernah melakukan kesyirikan, syirkul akbar, maka dia tidak akan kekal di dalam neraka. Setelah habis masa dia disucikan di situ, Allah akan keluarkan dia, atau dia akan mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dia mendapat syafaat dari orang-orang yang beriman. Karena orang-orang yang beriman diizinkan oleh Allah memberi syafaat kepada saudara-saudara dia yang dahulu di dunia, sholat bersama mereka, puasa bersama mereka, selama orang itu tidak melakukan kesyirikan. Yang pertama, jaga tauhid, hindari kesyirikan. Yang kedua, di usia-usia senja itu Pak Bu, usahakanlah ibadah kita itu benar-benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fokus kepada ibadah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu ikut-ikutan orang. Tidak perlu ikut-ikutan amalan-amalan yang kita tidak tahu asal-usulnya, tidak jelas landasannya. Fokus ibadah yang pertama, fokus ibadah yang fardu. Karena walaupun rajin sholat malam, rajin puasa sunat, tapi yang fardu ditinggalkan juga tidak berguna. Fokus ibadah fardu itu, jaga. Sholat 5 waktunya, puasa Ramadannya. Setelah itu baru ditambah dengan ibadah-ibadah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah, tidak ada yang kekal, ada hidup, ada mati. Ya. Panjang pun umur kita Pak Bu, kuat pun amalan kita, cepat atau lambat suatu saat kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat diterimanya amal ibadah itu 2. Yang pertama tauhid, ikhlas yang tadi itu. Tidak akan diterima oleh Allah amalan yang tidak ikhlas, atau amalan yang di sana dinodai oleh kesyirikan. Yang kedua, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di usia senja ini berusahalah ibadah itu sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, ketika usia sudah mulai senja, mulai dari 40 tahun dan seterusnya, maka perbanyaklah amalan-amalan rahasia. Apa itu amalan-amalan rahasia itu? Amal ibadah, ibadah-ibadah sunnah yang engkau lakukan dan tidak ada orang yang tahu. Dinamakan khobi'ah. Amalan yang tersembunyi, yang tersimpan, akan menjadi tabungan kita. Kenapa ibadah-ibadah sunnah yang kita sembunyikan itu, dialah yang kelak akan memayungi kita di yaumil mahsyar. Dialah kelak yang berguna bagi kita untuk membantu kita masuk surga. Amalan yang dirahasiakan dan disembunyikan itu lebih dekat kepada keikhlasan, lebih jauh daripada riya. Coba lihat hadis muttafaqun alaihi tentang 7 orang yang kelak di hari kiamat di yaumil mahsyar dinaungi oleh Allah. Di hari yang tidak ada tempat berteduh kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Matahari didekatkan kepada kepala manusia. Orang tanpa pakaian sehelai benang pun dan tidak beralas kaki, dalam keadaan tidak dikhitan. Tidak ada makan dan minum, semuanya kehausan. Matahari didekatkan. Ada orang-orang yang dilindungi.
diberi tempat berteduh di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Lihat, di antara 7 orang ini ada orang-orang yang memiliki ibadah-ibadah yang dia rahasiakan, yang tidak ada orang tahu. Di antaranya rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah. Seseorang yang berzikir kepada Allah saat dia seorang diri, tidak ada orang yang tahu. Lalu dia menangis karena takut kepada Allah, karena harap kepada rahmatnya. Itu tangisan yang akan melindungi dia dari api neraka. Mata yang menangis karena takut kepada Allah tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Ada 2 mata, ainan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tamussuhuman nar, yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Salah satunya ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Dulu sebagian salaf itu menangis dia karena takut kepada Allah, istrinya tidur di samping dia tidak tahu kalau suaminya nangis. Saking dirahasiakannya. Dulu sebagian salafus soleh itu sedang membaca Al-Quran, dia menangis. Lalu datang muridnya, pura-pura pilek dia, pura-pura kayak flu, supaya tidak tahu muridnya bahwa dia menangis. Bukan ditampak-tampakkannya, tampak-tampakkannya kepada muridnya kan dia menangis, enggak. Dicarinya upaya bagaimana orang tidak tahu. Satu lagi, ada lagi di 7 golongan yang dinaungi oleh Allah itu, yang merahasiakan amalan dia saking rahasianya. Dengarkan hadis ini. Wa rajulun tasaddaqa biyaminihi fa akhfah hatta la ta'lam shimaluhu ma anfaqat yaminuhu. Ada seorang yang bersedekah lalu dia sembunyikan sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Jangankan kawan-kawannya, keluarganya, orang lain tahu, tangan kirinya saja tidak tahu. Begitu rahasianya dia. Tiba-tiba sudah tegak aja masjid, tidak tahu orang siapa yang menyumbang, dia dirahasiakannya aja. Tiba-tiba sudah berdiri aja pesantren, tidak tahu orang siapa ini yang berinfak. Hamba Allah tidak tahu orang. Tiba-tiba sudah ada panti asuhan untuk anak yatim, tiba-tiba ada orang-orang miskin yang dibantu dan segala macam. Di Madinah itu malam-malam sering orang janda-janda miskin, fuqara, fakir miskin, anak yatim di depan rumahnya setiap pagi sering mendapatkan makanan dalam karung, gandum, roti dan lain sebagainya. Mereka tidak tahu siapa yang melakukan itu. Tatkala wafat salah seorang ulama yang juga cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Zainal Abidin, mereka kehilangan. Tidak ada lagi orang yang, tidak lagi mereka mendapatkan makanan-makanan yang biasa tiap pagi mereka dapatkan di depan rumah mereka, orang-orang miskin itu. Dan setelah itu baru mereka tahu orang yang memandikan Zainul Abidin ini menceritakan bahwa di punggung tabi'in ini membekas, ada bekas menghitam. Rupanya dia yang selama ini tiap malam menggendong karung-karung gandum untuk dibagi-bagikannya kepada orang miskin. Tidak ada yang tahu sampai membekas di punggungnya. Orang tidak tahu kecuali setelah dimandikan dan keluarganya cerita. Karena keluarganya ada yang tahu. Subhanallah. Begitu mereka merahasiakan amalan mereka. Khabi'ah namanya. Amalan yang disembunyikan. Dan ingat, sebagaimana khabi'ah amal soleh yang dirahasiakan dan disembunyikan, itu menyelamatkan seseorang dari api neraka. Dosa-dosa dan maksiat yang dirahasiakan dan disembunyikan, lalu dia tidak bertaubat darinya, itu juga bisa membinasakan seseorang di hari kiamat. Hati-hati, maka bertaubat. Di usia-usia senja itu perbanyak lagi taubat. Thauban radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kelak di hari kiamat, di yaumil hisab, didatangkanlah orang untuk dihisab. Orang ini membawa amal soleh yang sangat banyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di situ, amalnya itu saking banyak itu sebesar gunung Tahamah. Ma'ahum a'malun kajibalit Tahamah. Mereka membawa amal soleh menghadap Allah seperti gunung Tahamah, gunung yang sangat besar di jazirah sana. Ada yang mengatakan di Yaman, ada yang di daerah Syam mengatakan tapi gunung yang besar. Masuk waktu. Azan dulu atau gimana biasanya? Pengurus masjid, apakah dilanjutkan setelah Isya atau seperti apa biasanya di sini? Iya. Azan, sholat setelah Isya ya. Ya. Sudah masuk waktu. Baik, nanti setelah sholat Isya kita lanjutkan. Kita sholat Isya berjamaah dahulu. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala rasulillahi wa ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat. Pada diri manusia ada dua hal yang tidak pernah tua. Selalu muda, walaupun umurnya lebih dari 100 tahun. Dua perkara itu pada diri dia tetap muda. Apa itu? Cinta dunia. Cinta kepada dunia tidak pernah tua. Dan angan-angan untuk tetap hidup di dunia. Itu nggak pernah tua. Terus tetap muda. Di dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu qalbul kabir syaban fitnataini." Hati orang tua itu selalu merasa muda dalam dua perkara. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fi hubbid dunya wa tulil amal." Dalam mencintai dunia. Pokoknya dalam urusan dunia tidak ada yang tua. Pengen muda saja terus. Dunia itu banyak. Zuyna linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fidda wal khailil musawwamati wal an'ami wal harf. Dzalika mata'ul hayatid dunya di surah Ali Imran. Apa artinya? Zuyna linnasi, dijadikan indah, cantik, disukai bagi manusia, dicintai oleh manusia. Apa itu hubbus syahawat? Kecintaan, hasrat dan keinginan. Zayyana linnasi hubbus syahawati minan nisa, cinta dan suka kepada wanita. Itu tidak ada yang tua-tua karena itu. Dah putih pun merasa muda juga. Tanyalah sama istri-istri Anda. Apakah Anda selalu merasa muda atau tidak? Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin. Itu termasuk bagian dari dunia, mencintai anak. Itu tidak pernah lekang. Ya, tidak pernah menua itu. Wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Emas perak yang berlimpah, bertumpuk-tumpuk. Itu dalam mencintai emas yang banyak itu. Emas perak, harta benda, orang tidak pernah tua. Selalu bersemangat dan selalu muda. Walaupun umurnya sudah renta. Wal khailil musawwamati, dan kuda-kuda. Mencintai kuda juga termasuk bagian dari dunia. Harta dunia kuda itu. Karena dahulu barang yang berharga dan mahal. Kalau sekarang mungkin kendaraan-kendaraan mewah lah. Wal an'am, hewan-hewan ternak. Wal harf, berladang, bercocok tanam, berkebun. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Dalam mencintai dunia, orang tidak pernah merasa tua.
Yang kedua, tulul amal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panjangnya angan-angan dan harapan untuk terus bisa tinggal di dunia. Pokoknya terus dia nggak mau dianggap tua, mau panjang. Kalau bisa 100, 200, 300 tahun. Maka orang mencari upaya supaya tidak nampak tua. Supaya panjang umur. Dua perkara ini tidak pernah tua sekalipun pada orang tua. Sampai akhirnya disibukkanlah dia oleh dunia. Dilalaikan oleh dunia. Lupa bahwa ajal sudah mendekati dirinya. Kembali kepada pembahasan kita yang terputus tadi sebelum sholat. Orang yang menyembunyikan dosanya. Jadi di dalam hadis Thauban, kelak di hari kiamat, ada orang yang akan dihadapkan kepada Allah, membawa amal soleh yang banyak sekali. Seperti gunung Tahama. Lihat amalan kita, ada sebanyak itu, sebanyak gunung. Tsumma ja'alaha Allahu haba'an mansura. Kemudian gunung, amal dia yang menggunung itu, Allah jadikan debu-debu yang berterbangan. Ditolak oleh Allah, tidak diterima, menjadi sia-sia, tidak berguna bagi orang ini. Sahabat takut mendengar itu. Maka Thauban berkata, "Sifhum lana ya Rasulullah." Sebutkan kepada kami ciri-ciri orang ini ya Rasulullah, agar kami tidak seperti mereka pula. Capek-capek beramal di dunia, pas di akhirat saat dihisab ternyata tidak berguna. Ada apa ini? Maka Rasulullah SAW pun berkata, "Hum min jildatina." Mereka itu sama seperti kita, dari bangsa kita juga, kaum muslimin juga. Yusalluna wa yasumuna ma'ana. Mereka sholat dan berpuasa seperti kita juga. Wa yatakallamuna bi alsinatina, berbicara seperti kita juga. Sama, dia orang Islam. Sholat, zakat, puasa, baca Quran juga. Walakinnahum, akan tetapi mereka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza khalau bimaharimillah intahakuha. Kalau mereka itu sendirian, menyepi, tidak ada orang bersama perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, intahakuha, dia langgar itu. Nah, ini orang-orang yang merahasiakan dosa-dosa dan maksiat dia dan tidak kunjung bertobat, malah terus menerus mengira Allah tidak akan menghukum dia. Akhirnya dia terus tenggelam dalam dosa dan maksiat dia, walaupun keluarga dia tidak tahu, walaupun saudara-saudara teman dia yang tidak tahu, tapi Allah maha tahu. Sebagaimana amal soleh yang dirahasiakan dan disembunyikan menyelamatkan seseorang dari api neraka, masukkan seseorang ke sorga, dosa-dosa yang disimpan dirahasiakan tidak juga kunjung bertaubat darinya, tidak juga meninggalkannya, malah dia terus dengan suka dan senang untuk mendapatkan dosa yang dirahasiakannya itu karena merasa orang tidak ada tahu, maka itu juga mencampakkan dia ke dalam neraka, menghanguskan seluruh amalan-amalan dia. Hati-hati. Kalau sudah umur 40 tahun ke atas itu, maka hapuskan dosa-dosa itu dengan banyak bertaubat. Tutup masa lalu, biarlah orang tidak tahu. Sekarang kita sudah bertaubat, beristighfar, memohon ampun. Lalu perbanyak amal soleh. Ketika nanti ajal datang menjemput, maka kita sedang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, amalan terakhir yang hendaknya dilakukan oleh orang-orang yang di usia senja, mulai 40 tahun dan seterusnya, yaitu menyiapkan wasiat yang ditinggalkannya. Karena orang kalau sudah usianya 40, 50, 60 tahun, itu sudah dekat ajal, maka dia harus sudah siapkan wasiat yang ditinggalkannya untuk ahli warisnya. Dan itu dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma haqqu mri'in muslimin lahu syai'un yusi fihi yabitu thalatha layalin illa wa wasiyatuhu maktubatan indahu." Seorang muslim itu
yang punya sesuatu yang ingin diwasiatkannya kepada orang yang ditinggalkannya, hendaknya tidak berlalu 3 malam, tidak dilewatinya 3 malam, melainkan wasiat itu sudah ada di sisinya, di dekat dia, disimpannya. Wasiat apa? Bisa wasiat, misalnya wasiat kepada anak keturunan keluarga yang ditinggal, kalau saya mati, saya wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah, beribadah, mentauhidkannya, menjauhi kesyirikan, menjauhi bid'ah-bid'ah. Wasiat itu misalnya. Kemudian saya wasiatkan juga, kalau saya meninggal, jangan kalian meratapi begini. Kalau saya meninggal, laksanakan jenazah saya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kalau saya meninggal, saya wasiatkan 1/3 dari harta saya, misalnya untuk masjid, untuk pesantren, untuk dakwah. Nah, karena maksimal yang boleh diwasiatkan itu adalah 1/3, dan itu sudah banyak. Nah, kemudian diwasiatkan saya juga, kalau saya meninggal, maka yang memandikan saya adalah fulan dan fulan. Ya, yang turun ke kuburan itu boleh, adalah fulan bin fulan dan fulan. Kalau saya wafat nanti, hendaklah harta yang saya tinggalkan itu dibagi sesuai hukum waris yang ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, sehingga anak-anak itu terjaga nanti sepeninggal. Nah, itu kalau ada itu kebiasaan dan itu anjuran Nabi SAW meninggalkan wasiat, serta kebiasaan para salafus saleh. Mereka senantiasa menulis wasiatnya dan mereka siapkan, diletakkan di tempat-tempat, misal dekat tempat tidurnya. Lalu mereka tidur. Barangkali mereka tidur tidak akan bangun lagi. Ya, ini diantara amalan-amalan yang hendaknya dilakukan oleh orang-orang yang berumur 40 tahun ke atas. Kita ulang lagi, saya ringkas. Yang pertama, banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian meningkatkan amal soleh, kebaikan-kebaikan, kemudian memperbaiki dan fokus mengurus keluarga serta anak-anaknya, mendoakan agar anak-anaknya menjadi keturunan yang soleh. Kemudian yang keempat, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbanyak istighfar, kemudian menjaga, mengokohkan tauhid, menjauhi kesyirikan, berusaha semaksimal mungkin agar ibadah-ibadah sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian memiliki ibadah-ibadah andalannya, khabi'ah, yang dirahasiakannya, yang diharapkan itu yang akan membantunya kelak. Lalu menjauhi dosa-dosa dan maksiat yang disembunyikan dan dirahasiakan, serta bertaubat darinya. Terakhir, menulis wasiat. Mudah-mudahan ini bisa menjadi peringatan untuk kita semua, khususnya yang sudah berada di usia senja. Baik Bapak Ibu jemaah semuanya, saya beri waktu sedikit untuk bertanya jawab ya. Silahkan kalau ada pertanyaan, boleh diajukan langsung, boleh ditulis. Ibu-ibu tulis saja pertanyaannya karena jauh di belakang, nanti serahkan kepada panitia, tolong panitia dibantu. Mungkin bisa saya akan hanya jawab 5 pertanyaan karena waktu sudah malam, karena setelah ini saya harus lanjut ke Payakumbuh. Besok saya di Payakumbuh, subuh ada kajian, lalu pulang ke Pekanbaru. Silakan kalau ada pertanyaan, boleh bertanya langsung, boleh juga ditulis. Silakan. Apa hukum menjual cengkeh? Hukum asalnya cengkeh itu halal. Ya, tidak ada larangannya. Hukum asal sesuatu itu adalah mubah sampai ada larangannya. Tapi ketika Anda dengan sengaja menjualnya ke pabrik rokok misalnya, ya, maka itu jelas tidak boleh, karena itu digunakan untuk sesuatu yang haram dan Anda tahu. Sama saja pisau itu kan mubah, tapi Anda tahu ini adalah orang jahat. Kalau dijual ke dia akan gunakan untuk membegal orang. Tidak boleh kita jual kepada dia, atau menjual senjata-senjata di zaman fitnah, kekacauan, banyak terjadi kejahatan, pembunuhan, itu juga tidak boleh. Hukum asalnya pisau boleh digunakan untuk yang baik, cengkeh digunakan untuk bumbu, ya, untuk minuman, bisa juga untuk rempah-rempah. Tapi ketika digunakan untuk yang tidak baik, dia menjadi tidak boleh. Kalau kita jual di warung, kita nggak tahu orang itu untuk apa, mungkin untuk masak, untuk apa, terserah dia. Tapi kalau kita memang jualnya ke pabrik rokok atau untuk orang-orang yang untuk merokok, ya, campuran rokok, itu jelas tidak boleh. Allahu a'lam bissawab.
Ustadz, bagaimana dengan wasiat orang yang meninggal untuk dikuburkan di lingkungan masjid yang telah diwakafkannya? Ketika masjid telah diwakafkan, maka dia keluar dari kepemilikan orang yang mewakafkan. Itu sudah menjadi lillahi ta'ala, milik Allah, dan tidak boleh lagi ditarik atau dipakai untuk kepentingan pribadi. Umar radhiyallahu anhu pernah mewakafkan kuda untuk kaum muslimin yang tidak punya kendaraan perang. Boleh dimanfaatkan. Lalu ternyata ada orang itu tidak merawatnya. Akhirnya Umar ingin menariknya kembali. Dilarang oleh Rasulullah SAW. Tidak boleh. Karena itu sudah diwakafkannya. Tidak boleh diambil lagi untuk dia. Nah, karena itu sudah bukan lagi milik pribadi dia, tidak dibolehkan untuk digunakan untuk pribadi. Termasuk kata para ulama tidak boleh memakamkan. Kalau dia berpesan, saya kalau meninggal, makamkan saya di lingkungan masjid yang saya wakafkan. Itu sudah bukan milik dia lagi. Tidak boleh untuk pribadi lagi. Ya, maka wasiat itu kalau bertentangan dengan agama tidak boleh dijalankan. Makamkan di tempat pekuburan kaum muslimin. Pahala dia membangun masjid itu, wakaf itu mengalir terus kepada dia insyaallah. Walaupun dia tidak dimakamkan di pekarangan masjid. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau seandainya ternyata yang diwakafkan hanya masjid dan isinya saja, pekarangan itu bukan wakaf, masih milik dia dan keluarga dia, apakah boleh? Kalau seandainya tanah itu sudah dipisahkan dari masjid dan dibatas dengan tembok, tidak ada masalah. Tapi kalau masih bergabung dengan masjid, sebaiknya jangan dikuburkan seseorang dekat dengan masjid. Ya, karena banyak mudarat-mudaratnya nanti. Tapi kalau seandainya tanah itu terpisah dari tanah masjid dan ada pembatas, ya pagar atau tembok, itu tidak ada masalah karena dia bukan tanah masjid, tidak termasuk memakamkan di masjid. Allahu a'lam bissawab. Apa yang harus dilakukan anak bila ayahnya masih suka nonton politik? Ya, nonton politik ya banyak hal-hal yang penting yang harus kita lakukan untuk orang tua kita. Masalah-masalah yang seperti itu, kalau itu pula yang kita perdebatkan dengan orang tua kita, nanti akan memicu keributan. Lebih baik lagi daripada itu, Anda mengajak orang tua, ya ayo kita pergi ke masjid, sholat pas sholat jamaah, atau usahakan dia mengaji, belikan hadiahkan buku-buku, ya, dan doakan dia supaya diberi hidayah dan disibukkan dengan perkara yang bermanfaat. Walaupun politik itu tidak bermanfaat untuk dia juga tidak punya peran apa-apa, ya buang-buang waktu. Tapi kan kita ketika menasihati orang tua itu harus ada prioritas atau perkara-perkara yang kita prioritaskan. Nah, jangan sampai hanya karena perkara yang seperti itu akhirnya perkara yang lebih penting, masalah sholatnya malah tidak kita ingatkan. Ya, nah lebih baik pelan-pelan. Mulai dari mengajak, mengingatkan orang tua itu masalah yang penting. Yang terpenting dulu masalah akidah. Kita misalnya melihat ada ayah kita pergi ke dukun, ayah kita memakai jimat. Lebih baik seperti itu yang kita ingatkan. Dan tidak mesti harus kita ingatkan dengan lisan. Kadang-kadang kalau kita ingatkan dengan lisan, apalagi anak-anak muda kadang kurang sopan. Seolah-olah sok pandai daripada orang tuanya. Memberi masukan kepada orang tua kayak menggurui. Ya, haram tuh. Tak boleh itu doh. Orang tua kan lihat ini siapa? Anaknya baru kemarin sore baru dia pula yang mengatakan haram-haram. Bukan dia menolak, dia tidak percaya dengan kita. Maka cari metode lain. Beli buku-buku majalah yang berbicara masalah itu, letakkan di rumah, ya. Beli kaset-kaset ceramah dan segala macam, putarkan di rumah. Mungkin nanti dia dengar, mungkin dia baca sendiri, akhirnya dia paham. Nah, tidak mesti harus dengan berdebat. Tapi kalau Anda punya ilmu, punya adab, punya etika, pandai menyampaikan dengan baik. Dulu waktu saya sangat bersemangat, awal-awal belajar, awal-awal kuliah dulu sebelum ke Madinah, semangat untuk berdakwah. Suatu ketika saya bertamu di rumah paman saya. Ada tergantung di dinding dia itu selawat-selawat yang tidak ada diajarkan oleh Nabi. Dan isinya ada mengandung kesyirikan. Langsung ketika itu pas lebaran pula bertamu di rumah, langsung saya ingatkan, Pak, ini isinya syirik, ini tidak boleh.
Suasananya lebaran lagi, Idul Fitri. Nah, itulah kesalahan kita. Waktu itu dia orang tua yang bijak. Ini keponakannya, ini mungkin karena semangat. Maka dia katakan waktu itu dengan lembut, biar jalan di situ. Setelah itu saya berpikir, menyadari, introspeksi diri, cara saya salah. Akhirnya semenjak itu saya tidak pernah menegur langsung lagi. Saya fokus berdakwah dan fokus untuk berbakti kepada orang tua, termasuk kepada paman. Karena bapak saya, orang tua saya sudah meninggal, ayah saya tinggal dia lagi, maka saya berbakti kepada dia, berbuat baik, sering mengunjungi dia. Tanpa sepengetahuan saya, ternyata dia mengikuti kajian-kajian saya di radio, dia dengar di rumah. Sampai suatu ketika saya bertamu, tidak ada lagi tergantung itu. Tapi itu proses yang lama. Sampai ketika dia wafat, ternyata dia wasiatkan saya kepada keluarga dia, kalau saya meninggal, yang menyelenggarakan jenazah saya adalah Abu Zubair Hawari, dan harus sesuai dengan cara yang dia inginkan. Dia tidak pernah hadir di kajian, di rumah aja dia pernah ini. Tapi dia melihat akhlak kita. Ternyata dia lihat akhlak kita, dia ikuti. Akhirnya kajian itu dia ikuti walaupun hanya di radio dan segala macam. Maka ketika wafat dia, banyak ikhwan-ikhwan yang datang walaupun tidak kenal, alhamdulillah. Nah, dan diselenggarakan sesuai pula dengan penyelenggaraan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi memang butuh proses kita mendakwahi keluarga kita, ya. Dan itu tidak mesti harus sama pula dengan antum. Bisa jadi cara antum lain pula yang cocok dengan keluarga antum, beda-beda. Tetapi yang terpenting di situ, orang tua tetap harus kita hargai sebagai orang tua. Jangan sampai kita berdebat dengan orang tua kita. Kemudian marah-marah pada pemerintah. Apakah boleh anak merusak parabola TV-nya Ustaz? Itu juga tidak hikmah. Itu tidak hikmah. Ya. Jadi ada suatu kejadian. Itu sudah lama sekali. Malam-malam sekitar jam 12 malam saya dapat telepon dari seorang anak muda. Dia telepon, Ustaz, bantu saya Ustaz. Orang tua saya bertengkar Ustaz. Kenapa? Hanya masalah sepele, masalah TV aja Ustaz. Tapi sekarang ini pertengkarannya sudah parah dan saya khawatir terjadi perceraian nanti. Tolong Ustaz datang sekarang. Wah, ini anak muda. Lalu saya datang ke rumahnya. Assalamualaikum. Masuk rumah, duduk di rumahnya. Ada bapaknya. Kemudian keluar ibunya. Duduk semuanya di hadapan saya. Dan tidak ada yang bicara seorang pun. Saya juga nggak enak mau memulai kan. Ikut campur urusan orang. Orang tua pula diam aja. Udah 12 malam diam. Anaknya ini pintar juga dia. Walaupun saya tidak berbicara, datang anaknya. Dia bawa antena TV. Udah digulung. Lalu Ustaz, tolong bawa ini Ustaz. Bawa pulang ini yang menyebabkan orang tua saya bertengkar, kata dia. Orang tuanya malu. Malu orang tuanya. Ternyata si bapak ini suka nonton acara-acara yang acara-acara di TV, sementara istrinya sudah rajin mengaji, belajar agama. Bapak masih suka nonton yang ada musik-musik atau apa dan segala macam. Anaknya juga sudah belajar agama. Akhirnya terjadilah pertengkaran orang tua, anaknya sedihnya gimana lah caranya. Tapi akhirnya berubah. Dengan itu dia jadi malu kan di hadapan ustadznya. Anaknya pula yang mengenitukan, nih Ustadz bawa pulang, terserah Ustadz mau buang-buang lah ini kabel antena ini. Ini yang menyebabkan orang tua saya bertengkar. Nah, dan sekarang termasuk anak muda ini sudah menjadi salah seorang ustadz kondang di Riau sana, bukan baru. Ya, sudah LC pula. Dan begitu dia cara memperbaiki orang tuanya. Tidak perlu berbantah-bantah dengan orang tuanya. Dia punya trik sendiri. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan anak ini karena baktinya kepada orang tuanya. Benarkah setelah umur 40 tahun seseorang itu tidak bisa berubah lagi? Bisa. Hidayah itu kan dari Allah. Ya, sahabat-sahabat ada yang masuk Islam sudah tua juga ada. Ada orang yang dapat hidayah sudah tua, udah bongkok juga ada. Hidayah itu dari Allah. Cuma biasanya kalau umur 40 tahun belum nampak juga niat dan keinginan untuk berubah, susah berubahnya. Itu maksudnya. Dan kita khawatirkan nanti belum sempat berubah sudah sampai ajalnya.
Nah ini yang ditakutkan. Bukan berarti tidak berubah sama sekali. Hidayah itu kan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak Abu Hurairah, emaknya, ibunya sudah tua, akhirnya dapat hidayah. Abu Bakar juga, orang tuanya, ayahnya sudah tua, akhirnya beriman juga. Ya banyak, ya tidak ada masalah. Cuma biasanya sunnatullah sudah menjadi ketetapan Allah yang biasa terjadi itu. Orang kalau di umur 40 tahun masih lalai juga, lupa kepada Allah juga. Ini dikhawatirkan su'ul khatimah. Nanti dia dalam kelalaiannya ajal datang menjemput dia. Ini yang ditakutkan. Apa saran Ustaz untuk anak yang sudah berumur di atas 40 tahun namun masih susah mengendalikan emosi dan tidak sabaran? Bisakah anak merubah kebiasaan ini? Bisa kalau Anda mau dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau sudah umur 40 tahun itu dia selalu melihat dua fase kehidupan. Dia selalu melihat dan mengenang masa-masa muda dia, masa kecil dia. Dan dia berpikir, saya bagaimana nanti ke depan. Itu seharusnya. Masa lalunya dia jadikan pelajaran. Masa depan itu dia jadikan sebagai motivasi dia untuk bisa menjadi lebih baik. Itu seharusnya. Karena semuanya sudah berubah. Ya. Jadi harusnya orang itu juga sudah berubah dan bisa mengendalikan dirinya. Umur 40 tahun itu puncak kesempurnaan akal. Makanya Nabi Muhammad SAW diutus di umur 40 tahun juga. Sudah matang dan sudah siap untuk mengemban tanggung jawab itu. Orang umur 40 tahun biasanya, seharusnya dia sudah bisa bersikap kepada orang-orang itu sesuai dengan umur-umur dan level-levelnya. Karena dia sudah bertemu dengan banyak orang melalui fase-fase itu. Maka dia sudah bisa berbicara dengan anak, dia sudah bisa pula menurunkan levelnya dengan anak. Dengan orang yang seumuran, anak muda dia bisa pula. Dengan orang yang seumuran dia bisa pula. Dengan orang tua dia bisa pula. Itu seharusnya. Tapi kalau masih juga tidak bisa mengendalikan emosi, maka perbanyak istighfar, bertaubat kepada Allah. Karena emosi itu adalah penyakit hati. Berarti hati kita masih belum bersih. Ustaz, berilah nasihat buat kami yang sudah di atas 40. Sudah beri tadi nasihat semua. Mau nasihat apa lagi? Tapi masih malas membaca dan belajar cara membaca Al-Quran yang benar. Serta masih malas menghafal Al-Quran. Ada ibu-ibu. Umurnya itu sekarang itu sudah 60 lebih. 65 mungkin. Sekarang dia sudah hampir hafal 30 juz. Dan dia itu menghafal bukan waktu dari muda, sudah tua juga menghafal. Nah, sekarang sudah hampir 30 juz lagi hafalannya. Kok bisa? Karena keinginan dan kemauan seseorang itu, semangatnya, keikhlasan dia. Kita ya tentu tidak akan sehebat anak-anak muda ya. Tetapi kan bisa sedikit itu pasti bisa dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran itu dimudahkan oleh Allah untuk diingat, untuk dipelajari bagi orang-orang yang mau. Sudah dimudahkan oleh Allah untuk diingat. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Kami telah mudahkan Al-Quran itu untuk diingat, untuk dijadikan sebagai zikir. Maka belajar membaca Al-Quran itu paling mudah sebenarnya. Lebih mudah lagi belajar baca Al-Quran daripada belajar mengucapkan bahasa-bahasa yang aneh-aneh, bahasa Inggris, bahasa apa dan segala macam. Lebih mudah sebenarnya. Apalagi kita orang Muslim, setiap hari kita dari kecil sudah terbiasa dengan bahasa Arab. Bacaan sholat kita bahasa Arab. Ya, zikir-zikir doa kita bahasa Arab. Tapi kenapa tidak bisa juga? Mungkin sholat jarang membaca. Nah ini masalahnya. Pernah suatu ketika ibu-ibu tua, ini kebalikan cerita tadi, yang tadi mau hafal Quran ini lain lagi. Waktu itu saya diminta untuk meruqyah. Datanglah saya ke rumah orang itu. Emaknya itu sudah tua kali. Jadi biasanya saya meruqyah itu tidak langsung saya ruqyah. Saya suruh aja, Bu coba baca Al-Quran, baca Al-Fatihah. Dia coba kalau tidak bisa, tidak mau baca Al-Fatihah, ibu baca Al-Kautsar, Inna A'thaina, surat yang pendek, Al-Asr sampai
Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Dia diam saja. Apa kata anaknya? Maaf Ustaz, ibu kami ini nggak bisa baca Quran. Kalau sholat dia tidak pernah baca. Kami aja ngajak dia sholat dan dia ikut. Kadang-kadang ikut, kadang-kadang tidak. Ada seperti itu di zaman sekarang. Ada. Kasihan kan? Nah, jadi jangan sampai nanti di masa tua seperti itu. Sudah tua itu, nggak bisa lagi. Akhirnya saya suruh dia mengikuti lagi. Ayo ikuti, baca, ikuti. Nah, saya sarankan kepada anaknya, kalau sholat bawa ibu kalian sholat. Dan tidak apa-apa dikeraskan suara bacaan kalian, biar dia ikut. Sholat tidak apa-apa, kita jadi imam, sholat sunat bacaan untuk melatih dia. Nah, orang tua kita, biar dia ikut baca Al-Fatihah. Cukup Al-Fatihah bacaan sholat, yang lain susah bagi dia, nggak usah, nggak apa-apa. Nah, karena yang rukunnya itu baca, yang lainnya tidak berat bagi dia. Jangan sampai dia merasa berat lalu nanti tidak mau sholat pula. Itu sudah tua. Ada orang tua, nenek-nenek juga, maaf ini perempuan semua contohnya, karena itu ya nampak, yang nampak kan. Orang tua latah bu. Jadi dia itu kalau kaget maka akan melontarkan kata-kata yang tidak pantas, menyebut-nyebut kemaluan laki-laki, sehingga dia jadi permainan preman-preman itu, sengaja dikejut-kejutkan. Sudah tuh kata-katawa orang, kasihan. Kami tanya kenapa ibu ini, nenek ini sebenarnya. Keluarganya sendiri yang cerita dahulu kehidupan dia itu sebagai wanita malam. Na'udzubillah, mudah-mudahan dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya di masa tua seperti itu. Ada yang mengatakan dia dibuat orang, tapi kata keluarganya sendiri kami tanyakan. Anaknya, cucunya mengatakan dulu nenek ini gini, Ustaz, begini. Na'udzubillah, jangan sampai nanti ada sudah tua akhirnya tidak bisa berubah lagi. Maka dari sekarang selagi masih ada kesempatan, berubahlah, belajarlah membaca Al-Quran, menghafallah sedikit demi sedikit, ya, agar lidah kita itu basah dengan Al-Quran, jiwa kita, hati kita itu juga diterangi dengan cahaya Al-Quran. Bapak Ibu jamaah semuanya, mohon maaf kalau ada kekurangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.